Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jabar Ansari dengan NPM 22 40 30 40 22. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi CPU OS simulator untuk materi pipe cleaning. Jadi video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan penilaian akhir semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi langsung saja untuk ke dasar teorinya. CPU modern menggunakan teknologi pipe cleaning agar mampu memproses berbagai tahap instruksi secara paralel, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan CPU. Namun, sebagian besar program memiliki keadaan, syarat, dan kondisi tertentu untuk menjamin kelancaran proses pipe cleaning. Akibatnya, CPU dirancang dengan beberapa trik tertentu agar dapat mengatasi keadaan dependensi tersebut. Baiklah, kita langsung saja ke simulasi pertama. Di sini, kita akan memasukkan source code, yaitu program X. Di sini program X1 itulah untuk pemberian nama pada program. Kita mau memberikan nama apa? Di sini saya akan memberikan nama IX1. Itu namanya sesuai selera saya di sana. 20 P9 P plus 1, kemudian X dan N. Kodenya seperti ini. Kemudian kita akan compile dan login memory. Secara otomatis akan kembali ke menu utama CPU simulator dan akan tersalin ke CPU instruction in memory atau RAM. Sebelum kita jalankan kodenya lagi, kita akan memastikan untuk di menu control no instruction pipeline itu kita centang. Jadi kita program dan kita akan coba jalankan. Sambil dijalankan, kita bisa melihat pada pipeline stage. Di sini adalah proses pipeline stage tersebut. Oke, jadi sini kita akan tunggu saja sampai programnya selesai berjalan. Oke, di sini programnya selesai berjalan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kode warna untuk pipeline stage. Untuk warnanya ini muncul semua, dan untuk di menu atau fungsi HLT ini ada terjadi pipeline bubbles, yaitu kode warna pink berjumlah 1. Nah, jadi ini adalah hasil untuk pipeline stage pada program pertama kita. Dan untuk CPI atau clock per instruction itu bernilai 5,04. Kemudian untuk speed faktornya itu adalah 0,99. Nah, kemudian perintah selanjutnya di sini kita akan mencoba running ulang. Cuma bedanya untuk pipeline stage kali ini kita akan menghilangkan centang pada kontrol, yaitu no instruction pipeline. Kita uncentang dan kita akan flush, reset program, dan kita akan jalankan kembali, dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Sini kita tunggu dan kita bisa melihat untuk show pipeline-nya seperti apa. Oke, untuk runtime-nya selesai. Di sini kita bisa lihat terjadi banyak sekali pipeline bubble-nya ketika kita menghilangkan centang pada no instruction pipeline. Di sini kita mulai dari pipeline bubble berwarna kuning, kode warna kuning yaitu set basi, yaitu berjumlah 300. Ini banyak banget. Kemudian untuk data hazardnya itu dengan kode warna merah berjumlah 62, dan control hazard dengan kode warna hijau itu berjumlah 21, dan untuk instruction sequential synchron itu berjumlah 21. Oh iya, sebelumnya untuk close per instruction-nya itu sebesar 1,92, dan speed up faktornya itu berjumlah 2,6. Oke, jadi ini untuk simulasi program kita yang pertama, dan kita akan lanjut ke simulasi program kedua. Oke, di sini kita akan lanjut ke simulasi kedua. Di sini sudah ada untuk CPU instruction in memory-nya, yaitu yang pertama ada MOV dengan value 1 ke register 1, dan kedua ada MLV dengan value 5
ke register 3. Terus selanjutnya ada MFV dengan value 3 dan ke register 1. Kemudian ada ADD dari register 1 ke register 3 dan dari dengan HLT. Sebelum kita run kodenya, di menu pipeline stage ini di bagian control kita akan uncentang no instruction pipeline dan no insert bubble. Do not insert bubble. Oke, setelah diuncentang langsung saja kita run. Oke, setelah di running kita bisa lihat untuk kode register 3 ini bernilai 8. Dan bagi menu show pipelines-nya, pada ADDR register 1 dan register 3 itu terdapat data hazard berjumlah 1, dan di HLT itu terdapat instruction cycle synchron berjumlah 1. Nah, di sini setelah kita running ini kita akan memodifikasi lagi program tersebut dengan menambahkan NOP. Jadi kita add new ke NOP new instruction, dan NOP ini kita pindahkan di atasnya ADD register 1 ke register 3. Nah, setelah itu kita jalankan lagi programnya, tapi kita reset lebih dahulu. Kita reset dan kita balik ke short pipeline-nya. Ini kita uncentang dua-duanya. Setelah diuncentang kita run. Oke, di sini untuk hasil register 3-nya itu masih sama dengan sebelumnya. Akan tetapi untuk NOP itu menampilkan kode warna pink dan HLT-nya masih sama seperti tadi. Cuma bedanya di ADD register 1 ke register 3, pipeline stage-nya untuk bagian fetch ini terjadi 3 kali dan tidak ada data hazard seperti yang tadi. Nah, jadi di sini ada terjadi perbedaan dengan menambahkan NOP dan tidak. Ketika menambahkan NOP di ADD register 1 ke register 3 ini tidak terjadi data hazard. Kan tetapi untuk pipeline stage-nya terjadi 3 kali bagian fetch. Jadi seperti itu. Oke, di berita selanjutnya di sini kita akan menghilangkan set instruction NOP pada program dan berilah centang pada opsi do not insert bubbles. Oke, jadi di sini untuk NOP kita akan hilangkan, dan untuk do not insert bubble kita akan centang. Oke, kita reset program dan kita running kembali. Nah, di sini terjadi perbedaan lagi, yang dimana register 3 hanya bernilai 6, dan di show pipelines pada HLT terjadi instruction cycle synchron itu sekali, tetapi di MFV 1 register 1 itu terjadi fetch 3 kali dan HLT terjadi fetch sebanyak 3 kali. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa maksud warna dari bubble pink ini? Gunanya buat apa? Nah, gunanya itu untuk mengatasi dependensi data, dan kedua untuk mengatasi dependency control, dan terakhir untuk mengatasi konflik sumber daya. Jadi itulah fungsinya kode warna instruction cycle synchron atau yang berwarna pink ini. Oke, jadi ini adalah untuk simulasi kedua kita. Oh ya, sebelum kita akhiri ini kita lihat untuk fungsi CPI-nya. Untuk clocks per instruction itu bernilai 2,6, dan untuk speed up factor ini bernilai 1,92. Oke, ini jadi adalah hasil untuk simulasi kita kedua, dan kita akan lanjut ke simulasi ketiga kita. Oke, kita akan lanjutkan ke simulasi ketiga. Di sini untuk CPU instruction in memory-nya ini sama dengan simulasi kedua tadi. Cuma di sini untuk show pipeline-nya kita akan mengenable operand forwarding-nya. Jadi langsung saja kita running kodenya. Oke, setelah dijalankan kita lihat untuk show pipeline-nya. Di sini ada tulisan FW artinya forwarding. Nah, ini adalah termasuk dalam optimization operand forwarding. Jadi jumlahnya ada 4. Kemudian kita bisa perhatikan lagi di HLT. Ini ada satu kode warna itu warna pink,
yaitu instruction circle synchron berjumlah 1. Kita bisa lihat untuk CPI-nya clock instruction itu bernilai 2,6, speed factor itu 1,92, dan untuk data hazardnya sini 0, tidak ada. Nah, di sini untuk di modul dia akan meminta data hazardnya, tetapi sini data hazardnya 0, tidak ada. Nah, jadi seperti itu untuk simulasi 3, dan kita akan lanjut ke simulasi keempat. Oke, langsung saja kita ke simulasi keempat, yang dimana di sini ada 2 program yang kita akan buat. Untuk program pertama tadi yang bernama IX4.1 itu kurang lebih sama kodenya seperti ini, beda cuma namanya doang ini. Dan untuk optimize-nya yang pertama itu dia tidak mencentang apply loop unrolling for loops, on loops maksud saya. Nah, untuk yang kedua ini kita akan mencentang apply loop unrolling on loops. Tujuannya apa? Kita akan melihat dari kode sesnya. Yang pertama tadi setelah kita jalankan di sini compile, yang pertama itu kode sesnya berjumlah 33, dan untuk yang kedua ini setelah saya jalankan itu bernilai 19. Nah, langsung saja jalankan programnya. Jadi kita akan coba ke IX4.1 dulu. Kita akan jalankan. Oke, di sini kita bisa lihat untuk pada CPI atau close point instruction-nya itu bernilai 1,98, dan untuk speed factor-nya itu bernilai 2,53, dan untuk number of instruction execute itu bernilai 44. Nah, lalu untuk pada pipeline bubbles, basis stage-nya berjumlah 33, data hazard yang berjumlah 1, control hazard berjumlah 9, dan instruction synchron itu berjumlah 9. Oke, kita akan langsung saja ke program 4.2. Kita reset program dan kita running kembali. Kita bisa lihat di sini perbedaannya seperti apa. Di sini perbedaannya yaitu pada CPI-nya menjauh lebih kecil, yang dimana ini 1,84, speed factornya ini 2,72, dan instruction count-nya ini berjumlah 19. Ini jauh lebih kecil dibandingkan tadi yang kita ketika tidak mencentang loop unrolling-nya. Dan juga untuk pada pipeline bubble lah, ini benar-benar tidak ada, bahkan tidak ada kecuali HLT, yaitu instruction synchron yang berwarna pink ini. Jadi jumlah cuma 1. Nah, di sini terjadi perbedaan, yang dimana kode ses dan number of instruction itu berbeda. Nah, ngomong-ngomong, kode ses dan number of instruction execute adalah 2 ukuran yang berbeda tetapi terkait dengan eksekusi program. Kode ses menunjukkan seberapa besar program dalam hal instruksi yang harus dieksekusi, sedangkan number of instruction execute menggambarkan jumlah instruksi yang sebenarnya dieksekusi oleh CPU selama eksekusi program. Nah, jadi untuk simulasi keempat kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke simulasi kelimanya. Oke, kita akan jadi kita ada simulasi kelima. Jadi pada simulasi sebelumnya tadi kita sudah mengamati bagaimana mengatasi dependensi yang terjadi pada proses pipeline menggunakan compiler. Sekarang kita akan mengamati cara lain menggunakan compiler untuk mengatasi dependensi pada proses pipeline. Jadi di sini pada menu compiler kita hilangkan centang pada opsi show di option, kemudian show data dependencies-nya kita sudah hilangkan, dan untuk optimize-nya ya sudah. Nah, kemudian pilihlah opsi redundant code. Jadi untuk apply loop unrolling ini kita hilangkan, dia hanya untuk redundant code, dan kita akan buat program seperti ini. Kita masukkan program IX SP 1, kemudian sama dengan 1,
B sama dengan A, C sama dengan 2, kemudian kita langsung N. Nah, ini ya. Setelah kita masuk gini, kita langsung saya compile. Nah, setelah ke compile, amati set instruksi yang terbentuk. Lalu kita pilih opsi kode dependence, ubah nama program menjadi X. Oke, jadi sini kita akan membuat program kedua. Kita amati di set instruksi. Oke. Dari sini mungkin kita akan load memory dulu. Fungsinya kita ini remove aja. Sebelumnya kita remove. Kita compile lagi. Di sini kita buat cuma perbedaannya adalah opsi kode dependence. Oke, di sini untuk optimize dan kode dependence-nya kita centang. Oke, optimize kode dependence-nya kita centang. Kemudian setelah kita centang, kita akan running. Kita compile dulu. Nah, terus kita code in memory. Kita akan coba untuk running program 5.1 dulu. Kita akan lihat. Oke. Di sini pertanyaannya adalah apa perbedaan yang timbul dari hasil compile kedua program tersebut? Apa pengaruh perbedaan tersebut terhadap algoritma program? Oke. 5.2 kita coba jalankan. Di sini ada perbedaan. Kita mulai dari 5.1 dulu. 5.1 tadi kita bisa lihat di urutannya MOV value 1 register 1 dan MOV value 2 register 3 berada di bawahnya MOV register 1 dan register 2. Sedangkan pada program 5.2 ini yang ketika kita centang yaitu pada kode dependence-nya, untuk MOV register 1 dan ke register 2 itu berada di bawah MOV value 2 register 3. Jadi algoritmanya itu berbeda. Nah, kemudian di perintah selanjutnya kita akan memodifikasi menu compilernya lagi. Di sini kita akan mengubah menjadi X5-3 dan menambahkan for n sama dengan 1 50. Kemudian kita next. Oke, kalau seperti ini. Lakukan proses compile dan login memory versi sebelum di atas. Yang satu tanpa memilih opsi kode depends dan satu lagi. Oke, jadi sini kita akan buat dua program lagi. Untuk 5.3 ini kita akan menghilangkan centang optimize kode dependence-nya. Lalu kita compile dan load in memory. Oke, setelah kita memasukkan dua program tadi yang sudah kita buat, itu yang satu tanpa memilih opsi kode depends, yang satu lagi memasukkan opsi kode depends. Yang tidak itu 5.3, yang pakai itu 5.4. Oh ya, 5.4 kita pakai show kode depends. Kita langsung jalankan saja 5.3. Dan di sini kita akan perhatikan perbedaan pada clock speed instruction dan speed factor. Oke, kita ke program dan kita run. Oke, selesai sudah compile. Kita lihat di pipeline stage-nya di sini untuk CPI-nya bernilai 1,74 dan untuk SF-nya itu bernilai 2,87. Nah, oke. Ini untuk yang 5.3. Kita lanjut ke 5.4. Kita set program dan kita running. Dan kita show pipeline. Kita lihat apakah terjadi perbedaan atau tidak.
Oke, di sini kita bisa lihat pada saat kita menggunakan kode dependence. Kita cek lagi. Oh ya, di 5.4 saat kita menggunakan kode dependence, kita bisa lihat untuk speed faktornya itu bernilai 3,12 dan CPI-nya itu bernilai 1,6. Di situ terjadi perbedaan yang lumayan jauh untuk speed faktornya. Nah, jadi untuk fungsi kode dependence ini adalah untuk menentukan ketergantungan antara instruksi-instruksi dalam program. Dengan mengetahui ketergantungan ini, kita dapat memahami urutan eksekusi yang benar dan mengidentifikasi kemungkinan konflik atau kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kode dependence sendiri mengacu pada hubungan antara instruksi-instruksi dalam suatu program yang menentukan urutan eksekusi dan interaksi antara instruksi-instruksi tersebut. Ketergantungan ini dapat terjadi karena instruksi-instruksi tersebut menggunakan data yang dihasilkan oleh instruksi sebelumnya atau tergantung pada hasil kontrol yang terjadi dalam instruksi sebelumnya. Baik, ini adalah untuk simulasi kelimanya, dan kita akan lanjut ke simulasi terakhir kita, yaitu simulasi ke-6. Oke, jadi untuk simulasi terakhir ini kita akan mempelajari cara lain untuk mengatasi dependence pada proses pipeline, yaitu dengan menggunakan metode jump prediction. Nah, oke, jadi kita akan membuat program terlebih dahulu, yang dimana program ix i sama dengan 0 for i sama dengan 1 10 i sama dengan i plus 1 if i sama dengan 10 dan oke. Nah, i sama dengan 0 l dengan b and if max m. Oke, di sini kita akan memilih opsi optimize dan opsi remove redundance. Oke, ini kita hapus, hanya memilih opsi optimize remove redundant code. Nah, kemudian kita compile. Setelah compile, kita akan login memory. Nah, di sini diminta kita akan memperhatikan CPI-nya. Oke, dengan mencentang enable jump prediction. Oke, kita akan run dulu dan dirunning. Kita show pipeline. Oke, udah selesai. Di sini kita bisa lihat untuk CPI-nya yang kita tidak menggunakan enable jump prediction, di sini bernilai 2,22 dan untuk speed faktornya itu bernilai 2,25. Lalu, gimana perbedaan kalau kita menggunakan enable jump prediction? Di sini kita flush dan centang, dan di sini kita reset program dan kita akan jalankan kembali dan kita compile. Lihat pipeline stage-nya seperti apa. Apakah terjadi perbedaan? Oke, selesai compile-nya. Di sini untuk CPI-nya berbeda. Di sini bernilai 1,96 dan untuk speed faktornya ini bernilai 6,55. Karena kita tadi mengenable jump prediction, kita bisa melihat untuk jump table-nya seperti apa. Nah, di sini untuk V-nya ada dua. Untuk yang pertama ini JLNST address. Ya, dari sebutannya itu bernilai 34. G target itu bernilai 54. P stat itu 1. Count itu berjumlah 35. Nah, untuk yang kedua ini JLNST address-nya itu bernilai 18. G targetnya bernilai 64. P stat-nya 0 dan count-nya 0 kali. Nah, jadi untuk hasil dari jump table-nya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, jadi itu dia untuk simulasi yang terakhir, dan
kita akan penutup. Ya, itu dia tadi adalah simulasi CPU OS Simulator materi pipeline. Jika saya ada kesalahan, mau dikoreksi, karena ya tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Nah, baiklah, itu saja simulasi yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.